Halo sahabat KPMH, apa kabar? Kembali bersama saya dalam program Trending Case bersama KPMH. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dugaan adanya praktek mafia hukum pada kasus investasi di Indonesia. Saya akan membedah beberapa praktek kecurangan dalam ranah investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha Indonesia yang ditanamkan modalnya. Beberapa waktu lalu, kami mendapatkan aduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan The Ducking Group dengan tujuan menghapus hutang kepada investasi asing yang bernama Mizuho ASEAN Investment. Lalu, bagaimana para mafia hukum bermain dalam kasus The Ducking Group ini? Jadi begini, pada tahun 2013 sampai 2015 ada sebuah perusahaan kepulauan Cayman, Mizuho ASEAN Investment, yang berinvestasi di Indonesia di sebuah perusahaan lokal bernama The Ducking Group. Nilai investasi sebesar 15,7 juta US dollar atau jika dikonversi dalam bentuk saham adalah sebesar 22,4% dari total kepemilikan saham The Ducking Group 100%. Investasi yang dilakukan oleh Mizuho ASEAN Investment ini awalnya dijanjikan oleh The Ducking Group akan digunakan untuk membesarkan bisnisnya, lalu ke depannya nanti kedua belah pihak akan sama-sama menjual The Ducking Group ke investor strategis yang agar didapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari nilai investasi. Namun, fakta berkata lain. Pada tahun 2017, The Ducking Group ternyata diam-diam malah mengalihkan saham ke pihak ketiga, bahkan melakukan IPO tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan ke investor asing Mizuho ASEAN Investment. Peristiwa curang ini akhirnya diketahui Mizuho tidak lama sebelum dilakukan proses IPO. Mizuho sangat menyesalkan adanya pengalihan saham ke PT JBI dan sikap The Ducking Group yang memaksa terus tetap akan melakukan IPO sehingga Mizuho tidak ada opsi lain kecuali mengkonversi kepemilikan saham sebesar 22,4% menjadi hutang. Bahwa atas tuntutan Mizuho tersebut, The Ducking Group akhirnya menyetujui pengakuan hutang dan jaminan melalui perusahaan pihak ketiga National Glory Limited atau NGL, di mana Mizuho nilai hutang disepakati menjadi sebesar 32,3 juta US dollar beserta jaminan saham The Ducking Group 100% yang kemudian diketahui NGL ternyata adalah fiktif, di mana didapati direktur utama NGL itu mencatut nama seorang pelamar kerja di Ducking Group atas nama Mei Megawati yang datanya digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ini jelas pemalsuan dan praktek kotor yang mengerikan. Sayangnya, setelah diberi kesempatan dan jatuh tempo, The Ducking Group belum juga dapat mengembalikan uang investasi Mizuho sebesar 32,3 juta US dollar sehingga memohon dan meminta waktu yang kedua kali kepada Mizuho sampai dengan tanggal 10 November 2018 bahwa seiring berjalannya waktu tak juga ada kepastian dan atas kejadian tersebut Mizuho ASEAN Investment terpaksa menempuh upaya hukum. Setelah tidak ada juga penyelesaian dari The Ducking Group meski telah jatuh tempo dengan mengajukan gugatan arbitrase internasional yang berkedudukan di Singapura, SIAK, yang kemudian diketahui hasil dari putusan arbitrase tersebut pada tanggal 7 Juli 2022 justru menghukum The Ducking Group untuk membayar senilai 64 juta US dollar kepada investor asing Mizuho. Merasa keberatan dengan hasil putusan arbitrase internasional dengan menghukum The Ducking Group untuk membayar senilai 64 juta US dollar kepada investor asing Mizuho ASEAN Investment, lalu The Ducking Group mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tujuan membatalkan apa yang menjadi objek dari putusan arbitrase internasional, yaitu perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat oleh The Ducking Group dan Mizuho ASEAN Investment dan meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan pihak Mizuho ASEAN Investment harus membayar kerugian material kepada
The Ducking Group sebesar 148 juta US dollar. Yang kami tegaskan dan perlu diketahui bahwa putusan arbitrase internasional sifatnya final, mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang artinya sudah tidak bisa ada lagi upaya hukum. Dan ini sangat jelas diatur dalam undang-undang tentang arbitrase. Sudah sewajarnya demi mendapatkan kepastian hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menolak dan atau tidak menerima gugatan yang diajukan oleh The Ducking Group dengan memberikan putusan sela. Tapi anehnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat justru menerima gugatan The Ducking Group sampai masuk pada pembuktian pokok perkara. Dan itu tandanya bisa jadi saya menduga akan terjadi praktek mafia hukum dengan mengabulkan gugatan tersebut. Praktek mafia hukum yang sangat tidak layak ini sangatlah melukai kepastian hukum yang ada di Indonesia. Karena bagaimana mungkin sudah ada putusan arbitrase internasional yang menghukum The Ducking Group untuk membayar 64 juta US dollar, malah justru di Indonesia mereka menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan objek dari putusan arbitrase internasional dan meminta kepada pihak Mizuho untuk membayar kepada The Ducking Group sebesar 148 juta US dollar. Langkah seperti dilakukan The Ducking Group ini tujuan utamanya adalah untuk tidak ingin mengembalikan investor yang sudah dipercayakan oleh Mizuho kepada The Ducking Group. Perbuatan para pengurus The Ducking Group ini berbahaya. Mengapa? Karena kami menduga The Ducking Group menggunakan cara mafia hukum. Bisa jadi mereka menjadikan Pengadilan Indonesia sebagai pintu masuk agar bisa menghapus tanggung jawab karena tidak ingin mengembalikan uang investasi yang sudah dipercayakan oleh Mizuho ASEAN Investment dan merusak sistem, juga merusak kepastian hukum yang ada di negara ini. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi praktek mafia hukum yang ada dalam lingkup pengadilan, kami telah meminta pengawasan dan pemantauan kepada Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus ini supaya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut memberikan putusan sesuai dengan penuh rasa keadilan dan berdasarkan hukum. Kami berharap besar realisasi sinergi antara yudikatif dan eksekutif ini benar-benar ada di Indonesia ini. Biar bagaimanapun, jaminan bahwa investor harus dilindungi itu keras dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan iklim investasi yang sehat di negara ini. Akhir kata, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Sekian dari saya, salam.